Sekarang gunakan akal sehat ya. Panarto lebih suka tetap bercerai-berai di dalam Syiah, Sunni, Wahabi, atau bersatu dan bersaudara dalam jamaah muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Tinggal pilih ya. Oke, sekarang gunakan akal sehat ya. Ayah Long memilih mana nih? Tetap bercerai-berai menjadi Syiah, Sunni, Wahabi, dan lain-lain sekte atau firqah, atau bersatu dan bersaudara dalam jamaah muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Sahih Bukhari itu siapa? Sahih Bukhari itu siapa? Sahih Muslim itu ulama apa bukan itu? Ya, Muslim itu seorang ulama bukan itu. Logikanya begini ya. Yang lain itu tidak berani mendeklarasikan adanya Imam Mahdi karena memang pemimpinnya bercerai-berai dan Allah tidak mewahyukan. Sedangkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mendeklarasikan sebagai Khalifatullah Al-Mahdi wal Masih Maud dengan perintah Allah ya, dengan pengawasan wahyu Allah gitu. Yang lain kan tidak punya wahyu, tidak menerima wahyu. Dan kalau ngaku-ngaku menerima wahyu, konsekuensinya jika mati ya, kalau bohong misalnya, jika matinya tidak diikuti oleh khilafah. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kan khilafahnya sudah lebih dari 115 tahun. Itulah bukti nyata. Pak Erik, di sini saja memang kalau pengikut nabi palsu produksi Inggris, ya kan, cari-cari kesalahan orang, ya kan. Orang kalau nggak punya akal dan nggak punya otak pasti masuk Ahmadiyah karena didoktrin dan jadi robot. Ucapannya apa yang diucapkannya nggak paham. Contoh, mengucapkan surga Firdaus, ditanya surga dia nggak tahu. Dia nggak bisa menjelaskan, cuman asal ngomong. Kedua, Mirza Ghulam Ahmad diutus Allah dengan bimbingan dan pengawasan wahyu. Kok wahyu bisa membimbing dan bisa mengawasi? Bagaimana caranya tuh wahyu membimbing dan dalam pengawasan wahyu? Bagaimana caranya itu wahyu? Nggak dijawab juga. Terus Mirza Ghulam Ahmad ini nabinya siapa? Nggak dijawab juga. Ini apaan? Hanya koar yang sudah terprogram. Ini kan robot. Terus Ahmad bin Hambal menerima wahyu. Terus wahyunya seperti apa? Nggak dijawab juga. Karena apa? Robot yang sudah diprogram itu nggak bisa, di luar yang pertanyaan itu nggak bakal bisa jawab. Sepanjang Panarto mengatakan nabi palsu produksi Inggris, maka sepanjang itu pula Panarto tidak menggunakan akal sehat, ya. Saya punya bukti dan punya alasan, gak asal ngomong. Buktinya si Masrur katanya khalifah, kok nongkrong di kolonial Inggris di pojokan pertama. Mirza Ghulam Ahmad katanya diutus oleh Allah dengan bimbingan wahyu dan pengawasan wahyu.
Ditanya bagaimana cara membimbingnya, wahyu itu nggak dijawab. Apakah itu bukan nabi palsu yang antum ikuti? Dua. Ketiga, Mirza Ghulam Ahmad itu nabinya siapa? Antum nggak jawab juga. Ya kan? Bantah dong, klarifikasi dong. Kalau memang itu bukan nabi palsu produksi Inggris, kenapa kantornya bersemayan di Inggris? Khalifah zaman sejarah, di sejarah itu punya kuasa dan punya wilayah. Ini khalifah apaan? Tunduk di kolong jembatan, di kolong Inggris. Ya, malu. Punya nabi kok, punya khalifah kok di kolong pojokan Inggris. Mengenai tinggal di Inggris ya, itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah ya, bahwa matahari akan terbit dari tempat terbenamnya. Nah, ini kiasan ya. Maksudnya Islam akan berkembang dari barat. Gampang. Asal ngomong Rasulullah hadis yang mana? Coba dong, dari mana riwayatnya, sandatnya bagaimana? Gampang. Rasulullah mengatakan, hebat banget. Dusta atas nama Nabi. Khalifah kok. Sejarah mengatakan nggak ada khalifah itu di bawah kolong Inggris, bersemayam di Inggris dan kantornya di Inggris. Nggak ngapa-ngapain itu khalifah kok nggak punya wilayah, nggak punya kekuasaan. Khalifah model apa? Yaitu tadi khalifah model ciptaan Inggris alias produksi Inggris. Tanya Mirza Ghulam Ahmad, nabinya siapa? Nggak dijawab. Nggak malu ya, Nabi mengatakan gampang banget. Saya juga bisa. Nabi mengatakan kepada Ahmad Sunarto, ya, dirikanlah mazhab Semar Mesem. Ya kan? Gampang. Ya, hadisnya kalaupun saya jelaskan, Pak Narto itu daya tangkapnya susah ya. Hadisnya panjang tentang 10 tanda kiamat ya. Dimana di situ ada 10 tanda itu, 2 diantaranya turunnya Isa ibnu Maryam dan matahari akan terbit dari tempat terbenamnya. Nah, itu dua dalil itu atau 2 tanda kiamat itu. Nah, kiamat juga artinya kebangkitan Islam ya. Tanda kiamat itu adalah Isa ibnu Maryam turun, kemudian matahari akan terbit dari terbenamnya. Nah, itu kan bahasa kiasan. Dan ternyata ya kan, melalui khalifahnya Islam sudah berkembang nih melalui MTA International, Muslim Television Ahmadiyah International. Riwayat dari siapa? Hanya menyebutkan hadis-hadis Nabi, semua juga bisa mengklaim seperti itu. Beragama kok nggak pakai akal. Yang konsisten dong kalau beragama. Dusta atas nama Nabi, dusta atas nama Quran. Kata hadis, kata Rasulullah dinubuatkan Bukhari Muslim, Ibnu Majah. Sebutkan hadis itu semuanya perawinya adalah para ulama. Oh bukan, ulama pewaris Nabi yang mendapat wahyu. Ditanya wahyunya seperti apa, nggak dijawab. Ini kan malu. Orang dibilang nggak paham,
Sebetulnya enti yang dibohongin sama kolonial Inggris penjajah Palestina tuh. Ngaku persaudaraan jamaah muslimin, ngibul, bohong, pendusta, cuman ngomong doang. Sekarang gunakan akal sehat ya. Pak Narto lebih suka tetap bercerai-berai di dalam Syiah, Sunni, Wahabi, atau bersatu dan bersaudara dalam jamaah muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Tinggal pilih ya. Ini Pak Haji waras apa enggak waras sih? Rasulullah 23 tahun ngapain aja Pak Haji? Kan membentuk jamaah muslimin. Orang masuk Islam udah berbentuk jamaah. Ujuk-ujuk produksi Inggris melalui Mirza Ghulam Ahmad membentuk jamaah Islam muslimin internasional katanya itu. Kan ini saingan, udah ada, didirikan lagi. Ini apa? Bukan sekte, bukannya cerai-berai menimbulkan cerai-berai tambahan. Udah Islam sudah bercerai-berai, ditambah lagi Mirza Ghulam Ahmad bercerai-berai. Haji Erik punya akal apa punya otak nggak sih? Jangan-jangan gila ini Pak Erik ini. Sekarang sudah bercerai-berai ya. Pak Narto pun sudah bercerai-berai dalam Syiah, kemudian ada Sunni, ada Wahabi. Padahal zaman Rasulullah kan hanya satu jamaah muslimin yang imamnya Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional itu imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Jamaah Islam sudah dibentuk kan, oleh Nabi selama 23 tahun. Kan? Nabi itu sudah punya umat. Umat namanya apa ya? Jamaah. Ya, ada Khulafaur Rasyidin, pimpinannya Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini ngikutin gaya Sunni lah. Kan? Lo ujuk-ujuk Mirza Ghulam Ahmad mendirikan lagi jamaah. Ini kan saingan ini. Ngapain? Kalau memang membentuk lagi jamaah Islam internasional, sunnah dari siapa? Orang udah ada kok. Udah ini pelecehan melecehkan Abu Bakar, melecehkan Umar, Utsman, dan Imam Ali yang sudah punya umat. Nabi meninggalkan umat, meninggalkan jamaah sudah ada. Sudah ada jamaah, ujuk-ujuk Mirza Ghulam Ahmad produksi Inggris datang terus mendirikan jamaah Islam Ahmadiyah. Ini tambah lagi cerai-berai. Kalau orang yang waras nggak gila seperti Pak Erik nggak mungkin mendirikan jamaah Ahmadiyah. Orang sudah ada kok jamaah, sudah ditinggalkan Nabi Muhammad, ada suatu umat dari Abu Bakar, Umar, itu kan dia punya jamaah. Kalau orang yang nggak gila nggak mungkin mendirikan Islam jamaah Ahmadiyah. Karena apa? Nabinya saja nabi produksi Inggris, dan Mirza Ghulam Ahmad nabinya siapa sih Pak Erik? Rasulullah mendirikan jamaah muslimin yang imamnya Nabi Muhammad selama 23 tahun. Kemudian Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun. Setelah Ali wafat,
mulailah ada Khawarij, Mu'tazilah, ada Syiah, terus ada lagi Sunni, ada Wahabi. Cerai-berai sampai 13 abad. Nah, pada awal abad ke-14 Allah memerintahkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad untuk mendirikan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Sekarang tinggal pilih, Bapak ingin tetap bercerai-berai atau bergabung dengan Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional yang imamahnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Udah gila kali ya, Pak Erik itu gila ya. Udah nggak punya akal. Nabi kapan mendirikan? Udah ada jamaah. Ya udah ada jamaahnya. 23 tahun itu udah punya umat. Udah tinggal meneruskan. Kok ujuk-ujuk Mirza Ghulam Ahmad itu si produksi Inggris kok mendirikan jamaah gitu loh. Ini sunnah Nabi dari mana? Pak Erik, gua kalau masuk jamaah Ahmadiyah gua punya otak, sama aja gua jadi orang gila. Otak gua nggak dipakai. Karena apa? Udah ada jamaah, dia mendirikan lagi jamaah. Orang nggak waras. Pengikut Ahmadiyah itu orang yang nggak waras, alias gila, nggak pakai otak.